everyone? Bagaimana kabar saudara semua? Are you having an awesome time? Apakah saudara menikmati waktu yang menyenangkan? Which day was it? I told Pastor David before I came, I had a vision. Oh, last Sunday, that's right. I decided I would not go to church, I'll stay home and pray. Ya, jadi kemarin sudah disampaikan bahwa Ibu Teresa menyampaikan penglihatannya kepada Pak David Basuki. Pada hari Minggu yang kemarin Ibu Teresa memutuskan untuk tidak ke gereja tapi berdoa di rumah saja. I felt I needed to fast and pray that day for this seminar. Karena saya merasa bahwa saya perlu untuk bersendiri diri berdoa dan berpuasa untuk seminar ini. And as I was praying, I had a vision. Dan selagi saya berdoa, saya melihat sebuah penglihatan. I saw a place that looked like a desert. Saya melihat sebuah tempat yang terlihat seperti padang gurun, saudara. I feel some of you feel like you have gone through a desert experience. Dan saya merasakan bahwa beberapa di antara saudara ada yang sedang mengalami masa-masa kekeringan, yaitu seperti padang gurun itu. Things have not gone as smoothly as you wanted. Hal-hal yang saudara rencanakan ternyata tidak berjalan semulus yang direncanakan pada awalnya. You feel like you are dry as bone. Saudara merasa kering sekali. But then I saw a river that flows from heaven. Kemudian saya melihat juga sebuah sungai yang mengalir dari surga. And the river doesn't just flow over you, it flows into the heart. Tetapi sungai itu tidak hanya mengalir melalui saudara, tapi juga mengalir ke dalam hati saudara. And the Lord says, dan kemudian Tuhan berkata, as you hunger and thirst, kalau saudara lapar dan haus, He is preparing a river that's going to flow. Tuhan sedang menyiapkan sungai yang akan mengaliri setiap saudara di tempat ini. Amin. What has been like a desert will turn into fertile ground. Apa yang sebelumnya terlihat seperti sebuah padang gurun akan diubahkan menjadi tanah yang subur. What has been barren is going to be fruitful. Apa yang tidak bisa berbuah atau mandul akan dibuat menjadi sesuatu yang berbuah. So be expecting God to do something over these few days. Jadi saudara, beberapa hari ini mengharapkan sesuatu dari Tuhan, saudara. I pray that when you leave this place, you will be different, totally different from the way you came. Dan satu doa saya, ketika kita meninggalkan tempat ini, kita akan berbeda sepenuhnya dari saat kita datang. Amen. Let's just reach our hands to God. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, saudara. So, Lord Jesus, Tuhan Yesus, we raise our hands in surrender to you. Tuhan, kami mengangkat tangan tanda kami berserah. Father, we say, come today. Bapa, kami katakan, datanglah ke tempat ini, Tuhan. Come and fill me by the power of your Spirit. Datang dan penuhi kami dengan kuasa roh-Mu. Come and renew my mind. Datang dan perbaharui pikiranku, Tuhan. Renew my strength. Perbaharui kekuatanku, Tuhan. So that I will receive a transformation by your supaya power. aku dapat mengalami transformasi oleh kuasa-Mu. So come, Holy Spirit. Datanglah Roh Kudus. I surrender to you. Aku menyerah sepenuhnya. I'm expecting you to do great things. Aku menantikan kau melakukan perkara yang besar. I'm expecting a miracle in the area of my soul, God. Aku menantikan mujizat bagi jiwaku, Tuhan. Come and touch my heart. Datang dan sentuh hatiku. I surrender, Lord Jesus. Aku menyerah, Tuhan Yesus. Just tell Jesus, I surrender, Lord Mari Jesus. katakan pada Tuhan Yesus, Tuhan, aku menyerah kepadamu, menyerah sepenuhnya kepadamu. Father, I give up fighting on my own. Tuhan, aku tidak mau lagi dengan kekuatanku sendiri bertarung, Tuhan. I need you. Aku butuh Engkau. I need you, Holy Spirit. Aku butuh Engkau, ya Roh Kudus. I need you, Holy Spirit. Aku butuh Engkau, Roh Kudus. Amen. Amin. Amen. I want to specially welcome a family here today. Saya ingin secara spesial memberi ucapan selamat datang kepada keluarga
I met this family in June 2002. Saya bertemu dengan keluarga ini yaitu pada bulan Juni 2002. You know, I've been praying that God will cause us to cross path again. Dan saya sudah berdoa sejak saat itu supaya bisa bertemu dengan keluarga ini sekali And He lagi. answered my prayer. Dan ternyata Tuhan menjawab doa saya. So Pak Winby and Sister May and his daughter, what's the daughter's name? Sharoni. Would you like to stand up? They have come all the way from Jogja. Mereka datang jauh-jauh dari Yogyakarta, saudara. So we welcome you. Selamat datang. You know, when God puts a desire in your heart, He always answers it. Amin. Ketika Tuhan meletakkan keinginan hasrat di dalam hati kita, Tuhan pasti akan menjawabnya, saudara. I've been praying for a year that I will make this family again. Saudara, hampir 1 tahun saya sudah berdoa agar saya berjumpa dengan keluarga ini lagi. And the Lord did it. Dan Tuhan melakukannya, He's saudara. always good, amen? Tuhan selalu baik. I know and I heard that you have been so mightily blessed these 2 days. Saya tahu dan saya sudah dengar bahwa beberapa hari ini saudara sudah semakin diberkati. So continue in that expectant mode. Teruslah saudara di dalam situasi yang berharap lebih banyak lagi. God has much more for you. Tuhan masih mempersiapkan banyak sekali bagi saudara semuanya. I want to talk today about walking with a kingdom mindset. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang berjalan di dalam kehidupan ini dengan mindset kerajaan Allah. See, Jesus was the most single-minded person that ever lived on earth. Jadi saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang yang pikirannya fokus hanya pada satu hal saja di dunia ini. His entire life on earth was just based on one thing. Segenap kehidupannya, sepanjang hidupnya di dunia ini hanya berdasarkan akan satu hal saja. Announcing the kingdom of God. Mengenalkan kerajaan Allah kepada dunia ini. He announced it through his preaching. He announced it through his connection with people. Tuhan memperkenalkan kerajaan Allah ke dalam dunia ini melalui khotbahnya, melalui perbincangannya dengan orang-orang. And that kingdom is finally established when he died and rose from the dead. Dan kemudian kerajaan itu akhirnya ditahbiskan di dunia ini ketika dia mati dan 3 hari kemudian ia bangkit kembali. Remember how he teaches us to pray? Saudara ingat bagaimana Tuhan mengajarkan kita untuk berdoa? Let your kingdom come, let your will be done. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Because he has come to bring God's kingdom. Karena dia datang untuk membawa kerajaan Allah, saudara. He's come so that we can bring heaven to earth. Dia datang supaya surga itu bisa hadir di dunia ini. I was spiritually challenged many years ago by this statement, let your kingdom come, let your will be done. Beberapa tahun yang lalu saya merasa tertantang dengan statement ini, yaitu datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. I kept meditating on it day after day. Saya terus berhari-hari merenungkan pernyataan ini, saudara. So I asked the Lord, show me God what you really meant when you teach your disciples to pray. Kemudian saya mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan tunjukkan maksudnya apa? Mengapa engkau mengajarkan doa ini kepada murid-muridmu? He said, I was teaching my disciples to know my Father's heart. Akhirnya Tuhan Yesus menjawab bahwa aku mengajarkan doa ini kepada murid-muridku supaya para murid-murid mengenal hati Bapakku. To know what is important in the heart of my Father. Untuk mengerti apa yang sebetulnya penting di dalam hati Bapakku. I want them to know that God's heart is already established in the heavens and He wants us to bring it to earth. Aku ingin mereka semua tahu bahwa hati Tuhan itu sudah diletakkan di surga dan supaya semua manusia di dunia ini mengenalinya. He said, I need my people to have that mindset. Kemudian ia berkata, aku ingin semua umatku memiliki mindset seperti ini. And then he began to speak to me through Matthew 26. Kemudian ia mulai berbicara kepada saya di dalam Matius 26 verse 38. ayat 38. This was when Jesus was praying in the Garden of Gethsemane. Ini adalah ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani.
If you know the story of the Garden of Gethsemane, Jesus was in great agony. Ketika saudara mengerti kisah Taman Getsemani ini, Yesus sedang dalam kesedihan yang amat sangat. The Bible says his sweat was like blood. Alkitab mencatat bahwa bahkan peluhnya pun berubah menjadi darah. In verse 38, he says, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Dikatakan bahwa hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. 39, he fell to his face to the ground and prayed, "My Father, if it is possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will." Di dalam ayat 39 dikatakan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Verse 42, a second time Jesus prayed, "My Father, if this is not possible for this cup to be taken unless I drink it, may your will be done." Di dalam ayat 42 dikatakan, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Verse 44, once more he prayed the third time, saying the same thing. Kemudian ayat 44 dicatat bahwa ia membiarkan mereka di situ, lalu ia pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. He knew the pain he had to go through. Dia sudah mengetahui rasa sakit yang akan dilaluinya. He knew he had to die that terrible death. Dia sudah mengetahui sebelumnya bahwa dia akan mati dengan kematian yang amat sangat mengerikan. His flesh and blood like us. Saudara, dia adalah darah dan daging seperti kita pada saat itu. He would have shivered at the thought of the kind of death he had to go through. Dan pastinya dia akan ketakutan, dia akan tergoncang jiwanya, saudara, ketika akan menghadapi sesuatu yang seperti itu. I imagine in his mind he would have questioned, "Father, is there any other way to bring redemption?" Saya bisa bayangkan bahwa di dalam pikirannya mungkin ia akan bertanya, "Bapa, apakah ada cara lain selain kematian seperti ini, Bapa?" But there's no other way because he is the way. Tetapi ternyata tidak ada jalan lain karena dialah satu-satunya jalan. And the Lord said to me that day when I was agonizing in my soul, dan kemudian Tuhan berkata kepada saya pada hari itu saat saya sedang bergumul di dalam hati saya, I was focused on my Father's plan. Saya hanya fokus kepada rencana Bapa saya saja. The plan to save and to redeem all men. Rencana untuk menyelamatkan dan menebus setiap umat manusia. I focus on my Father's love for humankind. Aku hanya fokus kepada kasih Bapakku kepada umat manusia saja. It was that love that gave me the strength to endure the pain I had to suffer. Dengan kasih yang begitu besar itulah yang bisa membuat saya bertahan menghadapi banyak hal di dalam dunia ini. It was my Father's love Itu adalah kasih Bapa that carried me. yang membawa sepanjang hidup saya. And the thought of victory that I would win on Calvary gave me the strength to go to Calvary. Dan pikiran di mana Tuhan akan menaklukkan Kalvari itulah yang memberikan kekuatan kepada hidup saya. See, Jesus loves the Father so deeply, he would do anything for the Father. Yesus mengasihi Bapaknya dengan amat sangat sehingga apapun yang diperintahkan oleh Bapa akan dilakukan, saudara. So, when he taught us to pray, "Let your kingdom come, let your will be done," his meaning, follow my example. Jadi saudara, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, artinya apa? Tuhan meminta kita supaya mengikuti melalui contoh yang sudah diberikan oleh Tuhan. And I believe in order to be able to fulfill that prayer for our own lives, we have to pay close attention to what Jesus said in Matthew 22. Dan saya rasa apabila kita mau benar-benar mengikuti
apa isi dari doa Bapa kami ini, kita harus memperhatikan Matius 22, saudara. Verse 37 to 40. Ayat 37 sampai 40. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and great commandment. And the second is like it. Love your neighbor as you love yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Love the Lord your God with your whole heart, with your whole mind. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu. Love your neighbor as you love yourself. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. See, God has saved us to be lovers of the Creator. Amin. Tuhan sudah menyelamatkan kita untuk menjadi penyayang sesama kita, saudara. So everything that we do, it has to be birthed out of that love for God and love for people. Jadi apa saja yang kita lakukan harus didasari oleh kasih kita kepada Tuhan dan kepada manusia sesama kita. See, if we love Him, we will know His heart. Kalau kita mengasihi Dia, maka kita akan mengerti hatinya, saudara. And it is His love that gives us the ability to do His will. Dan oleh karena kasihnya itulah yang membuat kita dapat melakukan kehendaknya. To do His will in the workplace, in the home. Melakukan kehendak Bapa di tempat kerja, di dalam rumah kita. In our church, in our neighborhood. Di gereja kita, di lingkungan hidup kita. These are all the places that we are called to bring His kingdom. Ini adalah harga-harga yang harus dibayar ketika kita mengikut Tuhan Yesus, saudara. So how do we do that? Jadi bagaimana kita melakukannya? Look at what Jesus said in John 5. Mari kita lihat apa yang Yesus katakan di dalam Yohanes 5. Verse 19 to 20. Ayat 19 sampai 20. To tell you the truth, the Son can do nothing by Himself. He can only do what He sees His Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. For the Father loves the Son and shows Him all He does. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Did you realize Jesus did not do any of His miracles in the capacity of God? Apakah saudara menyadari bahwa Yesus tidak melakukan semua mujizatnya itu di dalam kapasitasnya sebagai Tuhan? Yes, He was the Son of God, but He was human like any one of us. Saudara, benar memang Dia adalah anak Allah, tapi pada saat itu Dia 100% manusia seperti kita. The difference is that He has that intimate relationship with the Father. Bedanya adalah Yesus memiliki hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. He lived His life completely yielded to the Holy Spirit. Dia menjalani kehidupannya, sepanjang kehidupannya tunduk secara penuh kepada Roh Kudus. He has this constant communication with His Father, so much so that He could see what's happening in heaven. Dia memiliki komunikasi yang begitu baik dengan Bapanya, sehingga sepertinya dia bisa melihat apa yang sedang terjadi di kerajaan surga, saudara. So He lived every day with the access to the heavenly realm. Jadi setiap hari Yesus hidup, Dia seperti memiliki akses kepada kerajaan surga. And He brings it down to earth with whatever He sees. Dan apa saja yang Yesus lihat di surga, Dia coba untuk bawa turun ke dunia ini. As He brings it down, He ushers in the glory of God from heaven. Dan ketika Ia membawanya turun, Ia melakukannya menggunakan kemuliaan Allah untuk turun ke dalam dunia ini. So really, Jesus was standing as the doorway between heaven and earth.
Jadi kita lihat saudara bahwa Yesus adalah seperti gerbang pintu antara surga dan dunia ini. So when He asks us to pray, let your kingdom come, let your will be done, He is saying, I want you to stand on earth as the doorway that connects between heaven and earth. Amin. Jadi ketika Yesus mengatakan di bumi seperti di surga, artinya saya ingin semua manusia berdiri di dunia ini seperti sebuah gerbang pintu yang menuju kepada kerajaan surga. You are the doorway. Saudara yang menginginkannya, saudara adalah pintu gerbang menuju kerajaan surga. Now turn to someone and say, you are the doorway. Mari saudara toleh kanan kiri, katakan kau adalah gerbang menuju kerajaan surga, pintu gerbang. I am the doorway. Aku adalah pintu gerbang surga. And you say, Father, I want to be the doorway between heaven and earth. Dan saudara bisa katakan kepada diri saudara, Bapa, aku ingin menjadi gerbang itu, saudara. See, we have taken for granted so much of what God has given us. Saudara, seringkali waktu kita sering mengentengkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Look at what Paul says in Ephesians 1. Apa yang Paulus katakan di dalam Efesus 1, saudara? Verse 17. Ayat 17. I keep on asking that God will give you the spirit of wisdom and understanding so that you will know Him better, that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you. Ayat 17 dan 18. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. I keep on asking. Saya terus-menerus bertanya. So you don't just ask once or twice, you keep on asking. Jadi saudara-saudara tidak hanya bertanya satu atau dua kali, tapi terus-menerus. There is a spirit of wisdom and revelation that is already imparted to us. Ada roh hikmat dan roh pewahyuan yang sudah diimpartasikan kepada kita. Every day you ask, Father, let me activate this spirit that is within me. Setiap hari saudara minta, Bapa, biarkan aku aktifkan roh yang sudah kau letakkan di dalamku ini. Let the spirit of wisdom and understanding be manifested out of me. Dan biarlah roh hikmat dan roh pewahyuan itu dimanifestasikan keluar dari kehidupanku. It's only then can we bring heaven to earth. Dengan cara itulah maka kita bisa membawa surga turun ke dunia, saudara. See, the Bible says that we are ambassadors of Christ. Jadi saudara, di Alkitab dikatakan bahwa kita adalah duta besarnya Kristus. An ambassador represents his nation. Saudara, duta besar itu mewakili negaranya, saudara. Imagine who you represent. Saudara coba bayangkan, kita ini mewakili siapa? The God of heaven and earth. Tuhan atas alam semesta ini. You and I represent the God of heaven and earth. Saudara dan saya mewakili Tuhan atas alam semesta ini. I pray to God today that you will always remember what Paul says. Keep on asking. Saya berdoa kepada Tuhan supaya pada hari ini kita semua ingat apa yang Paulus katakan, yaitu terus-menerus meminta. That is one scripture that changed my life. Ini adalah ayat yang mengubahkan kehidupan saya, saudara. Every day I began to keep asking God for spirit of wisdom and revelation to be manifested through me. Setiap hari saya meminta kepada Tuhan supaya roh pengetahuan, roh hikmat dan roh pewahyuan itu dimanifestasikan melalui kehidupan saya. Because that wisdom and revelation will give us anointed eyes and ears to see things in the heavenly realm. Karena hal itulah yang bisa memberikan kepada kita mata dan telinga yang diurapi untuk mendengarkan dan melihat apa yang terjadi di surga. That is the only way to stand as the doorway. Hanya itulah satu-satunya jalan untuk berdiri sebagai pintu gerbang surga. You know, every morning when I wake up, saudara, setiap pagi ketika saya bangun, I will say, thank you Jesus. Saya akan katakan terima kasih Tuhan Yesus. The spirit that raised Christ from the dead is in me. The spirit that raised Jesus from the dead is in me.
roh yang membangkitkan Yesus dari kematian itu ada juga di dalamku. I have that spirit. Aku memiliki roh yang sama. The spirit that raised Christ from the dead. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. I walk in that power and that anointing. Aku berjalan di dalam kuasa dan urapan yang sama. So I call out that spirit. Jadi saya memanggil roh itu untuk keluar, saudara. I said, Father, give me eyes, ears to see and to hear what is happening around me today. Saya katakan, Bapa, berikan kepadaku telinga dan mata untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di sekeliling saya. Let me see people through your eyes. Biarkan saya melihat orang-orang melalui matamu, Tuhan. Let my heart reflect your heart. Biarlah hatiku merefleksikan hatimu. Let my arms be arms of love from heaven above. Biarlah tanganku menjadi tangan yang penuh kasih dari surga. Let my feet walk in the areas you want me to walk today. Dan biarkan kakiku melangkah kemanapun kau tunjuk aku untuk pergi. God wants us to pray the kind of prayer that will shake the earth. Tuhan menginginkan saudara semuanya untuk berdoa doa ini yang dapat menggoncangkan dunia, saudara. This is His awesome promise to us. Ini adalah janjinya yang begitu luar biasa bagi kita. Both individually and corporately, that is His promise. Baik itu secara pribadi maupun secara kesatuan bersama-sama, itu janji Tuhan. So many of you are sitting here, you never really anticipate in engaging into the spirit realm. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sedang duduk saat ini, saudara enggak benar-benar antisipasi menginginkan untuk bisa di dalam roh menikmati sukacita. Some of you are feeling like only people with a special anointing is able to operate in that way. Beberapa dari saudara juga merasa, cuma orang-orang yang tertentu yang diurapi saja yang bisa seperti itu. But God says, my spirit is within Amen. you. Tapi Tuhan katakan, rohku itu ada di dalam kamu. The spirit that rose Jesus from the dead is within you. Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati itu ada di dalammu. The reason why you are not seeing it is because you are not activating that spirit. Mengapa saudara tidak bisa melihatnya? Alasannya adalah karena saudara belum mengaktifkan hal itu. Many years ago, I felt the same way like some of you. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya juga merasakan perasaan yang sama. And then one day, when I was praying, the Lord asked me this question. Dan kemudian suatu hari ketika saya sedang berdoa, Tuhan bertanya kepada saya. Because I love to pray, Lord, let your kingdom come, let your will be done. Karena saya senang untuk berdoa, doa Bapa kami. So He asked me, what does it really mean to you when you say that prayer? Kemudian Tuhan bertanya kepada saya, ketika engkau berdoa, doa Bapa kami, menurutmu itu artinya apa sih? So I said, it means letting go of my own desires. Jadi saya katakan, Tuhan, apakah itu artinya untuk meminggirkan semua keinginan dagingku sendiri? My ideas, Atau pikiran-pikiranku? even my attitude towards people. Bahkan mungkin sikapku kepada orang lain? It means embracing your word. Apakah artinya itu selalu bergumul dengan firman-Mu? And act in obedience to your word. Dan apakah itu selalu taat kepada firman-Mu? And then the Holy Spirit said, Kemudian Roh Kudus berkata kepada saya, your kingdom come, your will be done requires a step further than that. datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu membutuhkan langkah yang lebih jauh daripada itu saja. And He asked me, why do you think I called David a man after my own heart? Kemudian Tuhan bertanya, menurutmu mengapa aku memanggil Daud sebagai seseorang yang ada di dalam hatinya Tuhan? Because he loved me deeply. Kuncinya adalah karena Daud mengasihiku dengan begitu dalamnya. He only wants to do my will. Karena Daud hanya
mau melakukan kehendakku saja. He worshipped me. Dan Daud menyembahku. And when the Holy Spirit spoke to me that day, I started to read the book of Psalms. Dan pada waktu itu Roh Kudus berbicara kepada saya ketika saya mulai membaca kitab Mazmur. I remember there was one day I read through the whole book of Psalms. Dan saya ingat pada suatu hari pada masa yang lalu saya membaca Alkitab Mazmur sepenuhnya. The more I read the book of Psalms, the more empty I felt. Semakin jauh saya membaca kitab Mazmur, semakin saya merasa kosong, saudara. Because as I read the book, I could see David's struggles. Karena semakin saya membaca lebih dalam lagi, saya dapat melihat pergumulan yang Daud alami. I could see his love for God. Saya bisa melihat kasihnya kepada Tuhan. I could feel his heart running after God. Saya bisa merasakan hati Daud yang begitu mengejar Tuhan. So from that time on, I said, Father, I want such a heart after you. Kemudian dari mulai saat itu saya katakan, Tuhan, saya ingin memiliki hati yang seperti itu, Tuhan. I said, Holy Spirit, I long to be in that place like David. Kemudian saya katakan, Roh Kudus, saya ingin menduduki posisi yang sama seperti Daud pada saat itu. See, on that day, I decided I don't want just to have hate knowledge about Jesus anymore. Jadi mulai saat itu saya memutuskan, saya tidak mau hanya memiliki Yesus di dalam pikiran saya saja. I want to come to the place where I could literally, physically feel His presence. Saya ingin mencapai tempat di mana secara literal saya dapat merasakan kehadirannya nyata. I realized there is something lacking in my life. Saya merasakan dan saya menyadari bahwa di dalam kehidupan saya ada yang kurang. I realize for me to go forward in Christ, I need to find that place of rest in Him. Saya menyadari bahwa jika saya ingin maju lebih lagi di dalam Kristus, saya harus menemukan tempat itu. And I said a prayer that day. Dan pada hari itu saya berdoa. I said, Father, there is nothing within me that I could even boast about. Dan saya katakan, Tuhan, bahkan di dalam diriku tidak ada satu hal pun yang dapat kubanggakan, Tuhan. Say, Lord, I have tried to live the Christian life. Tuhan, saya sudah mencoba untuk menghidupi kehidupan kekristenan. I just get frustrated so often. Dan seringkali hanya yang saya temui hanya frustasi saja. Lord, I don't know what to do anymore. Tuhan, saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan berikutnya. And I don't want to do things in my own strength anymore. Dan Tuhan, saya tidak mau lagi melakukan segala sesuatu dengan kekuatanku sendiri. And I said, Lord Jesus, kemudian saya katakan, Tuhan Yesus, here I am. Ini aku, An empty vessel sebuah bejana yang kosong, who is so needy. yang sangat membutuhkan. I need you. Aku butuh Engkau, Tuhan. You are worthy, God. Tuhan, Kau layak. You are worthy of my praise. Engkau layak menerima pujianku. You are worthy of my worship. Engkau layak menerima penyembahanku. I learned that day to focus on the worthiness of God. Pada hari itu saya belajar untuk memfokuskan diri kepada kelayakan Tuhan. And I realized it's when I know my own need, how much I need Him and how much He's worthy, that can bring me to the place where I need to just sit and rest in Him. Ketika saya mulai mempelajari dan mengetahui betapa besar saya membutuhkan Dia, maka saya mulai menemukan tempat di mana saya hanya duduk dan tenang dan merasakan kehadirannya. And every day I begin to pray, Father, I am needy, but you can help me. Dan setiap hari saya mulai berdoa, Bapa, aku ini butuh Engkau dan hanya Engkau yang layak saja bagiku, Tuhan. I decided to focus on chasing after Him rather than just praying, God bless me, bless me. Jadi saya akhirnya memutuskan tidak hanya minta Tuhan berkati, tapi saya minta Tuhan ajarkan aku untuk mengenal Engkau, mengenal hatimu lebih dalam. So I want Him to be so real in my life that whatever I feel comes from His heart.
Jadi saya ingin di dalam kehidupan saya, apapun yang saya rasakan itu berasal dari hatinya Tuhan. What I do is directed by Him. Apa yang aku lakukan itu diarahkan oleh Tuhan sendiri. You know, from that time on, every day I spend about 5 to 6 hours in prayer. Jadi mulai saat itu saya mulai menghabiskan 5-6 jam di dalam waktu doa saya. And I worshipped. Dan saya menyembah Tuhan. Because I so much want to touch the heart of God. Karena saya ingin sekali menyentuh, merasakan hati Tuhan. I so much want to know His voice. Dan saya begitu rindu untuk mendengar suara Tuhan. I so much want to feel His heart for me. Dan saya ingin benar-benar merasakan hati Tuhan kepada saya itu bagaimana. So every day I pray, Lord, teach me your ways. Jadi setiap hari saya berdoa, Tuhan ajarkan jalanmu kepadaku Tuhan. Impart your heart to me, Lord. Tuhan impartasikan hatimu kepadaku Tuhan. Let me feel your heart. Biarkan aku merasakan hatimu. Let me speak your word. Biarkan aku memperkatakan firman-Mu. Let me minister out of your love. Biarkan aku melayani atas dasar kasih-Mu Bapa. And I imagine myself like the woman with the issue of blood. Dan saya membayangkan diri saya seperti wanita yang mengalami pendarahan. Remember, she was pressing through the crowd. Saudara ingat bahwa dia dengan kerumunan yang seperti itu dia berusaha untuk mendekati Tuhan Yesus. It was difficult for her to reach Jesus. Saudara, bagi dia itu sangat sulit untuk mendekati Tuhan Yesus. But she said, if I could just touch the hem of His Amen. garment, I shall be healed. Tapi dia mengatakan, kalau saja aku dapat menjamah jubahnya, aku pasti akan sembuh. She would not allow any obstacle to get in the way. Dia tidak membiarkan rintangan apapun juga untuk menghalanginya kepada Tuhan. She must reach Jesus. Dia harus sampai kepada Tuhan Yesus. And she was rewarded. Dan akhirnya dia mendapatkan hadiahnya, saudara. So every day I imagine myself as this woman. Jadi setiap hari saya membayangkan diri saya seperti wanita ini. I said, Lord, I need to touch your hem of the garment. Dan kemudian saya katakan, Tuhan, aku harus menjamah Engkau, menjamah jubahmu. Many months passed by. Akhirnya berbulan-bulan pun berlalu. And one day I was praying the same way. I need to touch the hem of your garment, God. Kemudian pada suatu hari saya masih tetap berdoa yang sama seperti itu tadi. Something happened. Sesuatu terjadi, saudara. I felt something hit me like a thunderbolt. Saya merasakan sesuatu menghantam diri saya seperti petir. It came so strongly that it literally pushed me to the ground. Dan sangat kuat sekali, seperti secara literal saya seperti terhantam jatuh ke tanah, saudara. I felt as if there was electric current going through my body. Dan pada saat itu saya merasakan seperti saya ini orang yang seperti tersengat listrik. You know, for a moment I thought I was going to die. Saudara, pada saat itu saya berpikir, wah, saya akan mati ini nampaknya. And I remember saying, oh God, if you come any closer, I will surely die. Kemudian saya mulai katakan, Tuhan, kalau Engkau lebih dekat lagi kepadaku, nanti aku mati, Tuhan. And for several hours, I could not get up. Dan bahkan untuk beberapa jam saya tidak bisa berdiri. And during that time, I had the vision of the cross. Dan kemudian pada saat-saat itu saya mendapatkan penglihatan tentang kayu salib. See, when I was on the floor, it was like every weight on my body was gone. It was as if my body became liquid. Saudara, pada saat saya jatuh rebah di lantai itu, tubuh saya seperti nggak ada beratnya. Saya ini seperti merasa seperti cairan, saudara. And then when I saw the cross, dan kemudian ketika saya melihat salib itu, I saw His brutal death. Dan saya melihat kematiannya yang begitu mengerikan. I saw His body was all covered with blood. Dan saya melihat tubuhnya sudah dipenuhi dengan darah. I saw Him gasping for air.
Dan saya melihat dia sudah menghela nafasnya dengan pendek-pendek saja, saudara, mencari udara. I couldn't speak. Saya tidak bisa berkata-kata, saudara. All I could say within my spirit was, they have crucified him. They have crucified him. Dan di dalam hati dan roh saya yang bisa saya katakan hanya, wow, Tuhan Yesus ini disalibkan. Mereka telah menyalibkan Yesus. And then I had another vision. Dan kemudian saya mendapatkan penglihatan yang berikutnya. I saw a huge group of people. Dan saya melihat kerumunan orang yang begitu banyak. People from all walks of life. Dan orang-orang itu terdiri dari berbagai macam pekerjaan dan lain-lain di kehidupan ini. There was the drug addicts, Ada yang kecanduan narkoba, alcoholics, ada orang yang kecanduan alkohol, the depressed people, ada orang yang tertekan, homosexuals, orang yang memiliki kelainan seksual, homoseksual, the sick. orang yang sakit. And then the Lord said, Dan kemudian Tuhan berkata, I have died for all these people. Amin. Aku mati bagi orang-orang yang seperti ini. And then He asked me a question. Dan kemudian Tuhan bertanya kepada saya, What would you do with the anointing I'm giving you? urapan yang kuberikan kepadamu akan kau gunakan untuk apa? I thought for a moment and then I said, Saya berpikir sejenak, kemudian saya berkata, I said, Lord, I ask not for silver and gold. dan kemudian saya berkata, Tuhan, aku tidak minta emas dan perak. I ask not for fame. Saya tidak minta ketenaran. I ask for one thing. Saya hanya minta satu hal saja. I ask for souls. Saya minta jiwa-jiwa, Tuhan. Not just one soul, God. Bukan hanya satu jiwa saja, I ask for millions of souls. tapi saya minta jutaan jiwa. And then the Lord said, Dan kemudian Tuhan berkata, Go, pergilah, go, go. pergilah, dan pergilah. Bring my kingdom to the earth. Bawa kerajaan itu turun ke dalam dunia ini. And so I say, Lord, I will go. Dan kemudian saya berkata, ya Tuhan, aku akan pergi. And I remember saying, Father, send me to the poorest of the poor. Dan saya ingat saya berkata kepada Tuhan, Tuhan kirimkan saya kepada orang yang paling miskin di antara yang termiskin. Teach me how to pray for them. Tuhan ajarkan aku untuk berdoa. Bagaimana saya berdoa? Teach me to pray. Your kingdom come everywhere I go. Tuhan ajarkan saya untuk setiap kali saya berdoa, datanglah kerajaanmu. You know, when I finally managed to get up, it was about 6 hours later. Saudara, akhirnya ketika saya sudah siuman, ternyata sudah 6 jam berlalu, saudara. 3 days thereafter, I could not eat, I could not sleep. 3 hari setelah kejadian itu, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa tidur. It was as if I was having the outer body experience. Sepertinya saya ini setelah mengalami sesuatu yang membahayakan tubuh bagian luar saya. When I walk, it was like somebody was walking on my behalf. When I walk, it was like somebody was walking for me. Ketika saya bangkit, akhirnya saya merasakan seperti ada seseorang yang berjalan di samping saya. When I speak, it was as if somebody was doing the talking. Ketika saya berkata-kata, saya merasa seperti ada yang orang lain yang berkata-kata. And when I read the word, it was as if somebody was reading out to me. Ketika saya membaca firman Tuhan, saya merasa seperti ada orang lain yang membacakannya bagi saya. For 3 days, I just read and read and read the word. Sepanjang 3 hari itu saya hanya membaca firman Tuhan saja. I remember saying to myself, I've read this before, how come I never see it this way? Dan saya ingat saat itu saya berkata kepada diri saya, loh, saya dulu pernah membaca ini, kok bisa saya tidak mengenali ayat ini? Even when I look at my children and my husband, even though they were standing just in front of me, it was as if they were miles away.
Bahkan saat saya melihat suami dan anak-anak saya, sepertinya mereka itu berkilo-kilometer jauhnya. On the third night, Pada malam yang ketiga, I suddenly felt very tired. akhirnya saya merasa begitu lelah, saudara. So I say, Lord, can I sleep? Akhirnya saya berkata, Tuhan, bolehkah saya tidur? And I slept for 16 hours. Dan saya tertidur selama 16 jam, saudara. When I woke up, Ketika saya akhirnya bangun, my mouth spoke these words from Psalm 63. ketika saya bangun, saya mengucapkan firman ini dari Mazmur 62, Verse 1. ayat 1. O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you. Lord, let your kingdom come. Let your will be done for us. Dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Oh, sorry. 63. 63, saudara. Mazmur 63 ayat 1. What a privilege. I just suddenly realized that like never before. My God, what a privilege. When you wake up in the morning, you realize, oh God, you are my God. Betapa begitu hal yang istimewa, saudara, ketika kita bangun pagi, kita menyadari, oh Tuhan, Engkau Tuhanku. How awesome it is. The minute you wake up in the morning, you say, oh God, you are my God. Oh Daddy, you are my God. Betapa luar biasanya, saudara, ketika kita membuka mata kita, hal pertama yang keluar dari mulut kita adalah, oh Bapa, Engkau Tuhanku. And then the Lord say to me, Dan kemudian Tuhan berkata kepada saya, when I teach to pray, your kingdom come, your will be done on earth. It is a prayer of total submission. ketika aku mengajarkan kepadamu doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, itu adalah doa yang menyerahkan diri secara penuh. A total surrender to hear His voice. Yaitu menyerahkan diri secara penuh untuk mendengar suaranya. We cannot pray that unless we know the Father's heart. Kita tidak bisa berdoa seperti itu kecuali kita mengenal hati Bapa. Do you realize when we pray that prayer, it is not a passive prayer. Saudara, apakah saudara menyadari ketika kita berdoa seperti itu bukan doa yang pasif, saudara? It is a warfare prayer. Itu adalah doa peperangan rohani. For God's kingdom to come down on earth, there is war in the heavenlies. Untuk supaya kerajaan Tuhan turun ke dunia ini, itu ada peperangan di atas sana, saudara. And Jesus is saying, proclaim my kingdom. Kemudian Yesus berkata, proklamirkan kerajaanku. Proclaim it so that the powers of darkness has to turn away. Serukan bahwa kekuasaan gelap harus minggir. We are engaging ourselves in warfare when we pray that prayer. Ketika kita berdoa seperti itu kita melibatkan diri kita di dalam peperangan. It is a prayer that causes the authority that we have in Christ to be released through us. Itu adalah doa di mana otoritas yang Tuhan berikan itu dilepaskan atas kita. He wants us to pray in such a manner so that we will manifest the heavenly realm on earth. Tuhan menginginkan kita berdoa seperti itu supaya kita bisa memanifestasikan bahwa di dunia ini seperti di kerajaan surga. You know what? When we pray that prayer, it should ignite the fire in us. Ketika saudara berdoa seperti itu, saudara sedang menyalakan api di dalam diri saudara. The fire of faith. Api iman itu, saudara. Because when we pray that prayer, we are expecting God to use us. Ketika kita berdoa seperti itu, artinya kita mengharapkan Tuhan untuk memakai kita. And when we pray with such a faith, it will bring impossibilities to become possible. Ketika kita berdoa seperti itu, maka hal yang mustahil menjadi tidak mustahil.
It is a prayer that tells us if we are not led by the Spirit, we will not see mighty things happening. Ini adalah doa yang dimana apabila kita tidak dipimpin oleh Roh, maka kita tidak bisa melihat hal-hal yang luar biasa. We need the Holy Spirit. Kita butuh Roh Kudus, saudara. When we learn to see prophetically and act according to what we see, that's when miracles happen. Ketika kita bisa berusaha untuk melihat secara profetik, maka kita akan bisa melihat mujizat itu terjadi. You become dangerous weapons for Jesus. Saudara menjadi senjata yang membahayakan. How many of you want to be dangerous for Jesus? Berapa banyak saudara yang mau menjadi senjata yang luar biasa bagi kemuliaan Allah? Then you need to exercise the authority. Saudara harus bisa mempraktekkan, melatih otoritas itu. Extend your natural vision to supernatural vision. Saudara, penglihatan natural saudara perbesarlah untuk menjadi supranatural, saudara. Do you realize that you are the heavenly government on earth? Saudara, apakah saudara sadar bahwa kita ini utusan surgawi yang memerintah di dunia ini? Government has the authority to rule and reign on the nation. Saudara, pemerintahan memiliki otoritas untuk berkuasa dan memerintah atas sebuah negara. As a representation of the heavenly government, don't just sit back and be passive. Saudara, sebagai duta-duta besar kerajaan Allah, jangan duduk tenang dan pasif. If you see someone in need of prayer, go and pray for them. Saudara, jika saudara melihat seseorang yang butuh didoakan, doakan saudara. So often we just walk past. Seringkali kita hanya melewatinya saja. And when we walk past, we are losing our authority. Ketika kita melewatkan kesempatan itu, kita sedang kehilangan otoritas kita. It's just like you have money in your pocket and you never want to spend it. Seperti halnya saudara punya uang di kantong saudara tapi tidak mau menggunakannya sama sekali. You hide it under your bed. Saudara bersembunyi di balik ranjang saudara. You continue to live in poverty. Saudara terus-menerus memutuskan untuk hidup di bawah kemiskinan. Can you see that? Apakah saudara bisa melihat hal ini? God has given us this abundance through His Spirit. Saudara, Tuhan sudah memberikan kelimpahan melalui Roh-Nya. The heavenly flow to us. Dari kerajaan surga itu mengalir kepada kita. If we keep holding it in our heart without exercising it, it's just like living in poverty. Saudara, kalau saudara hanya menyimpan di dalam hati tanpa mempraktekkan hal itu, seperti halnya kita hidup di dalam kemiskinan. The Bible says the kingdom of God is at hand. Saudara, Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Allah itu ada di tangan. It is now. Saat ini. Not tomorrow. Bukan besok. Not in the future. Bukan di masa yang akan datang. Live with the kingdom mindset now. Hidup dengan pikiran kerajaan Allah sekarang, saudara. Don't wait. It's right here. Itu ada di dalam ini, It saudara. is within you. Di dalam saudara. How much of God do you really want to manifest? Seberapa banyak yang ingin saudara manifestasikan tentang Tuhan itu? What is stopping you? Apa yang menghentikan saudara? Do you know what's stopping you? Kira-kira saudara tahu nggak? Ask yourself that question. What is stopping me from manifesting God's glory? Tanyakan kepada diri saudara, apa yang menghentikanku untuk memanifestasikan kemuliaan Allah? Very often it's the mind. Seringkali itu pikiran kita, saudara. The mind tells us it is impossible. Pikiran kita memberitahu nggak mungkin itu bisa terjadi. Who speaks to that mind? Siapa yang berbicara kepada pikiran kita seperti itu? The whispering voice of the devil. Itu bisikan iblis, saudara. Because he wants to keep us in prison. Karena iblis menginginkan kita untuk selalu terpenjara. He wants us to hide this authority that God has given us. Iblis senang jika otoritas yang Allah berikan itu kita sembunyikan saja. But I tell you, the minute you begin to declare, I am a child of God. Tapi saya beritahukan ketika saudara, pada saat saudara mengatakan, aku adalah anak Allah.
I want to walk in the kingdom mentality. Aku ingin berjalan dengan mentalitas kerajaan. I'm going to press in to know God more. Aku akan terus-menerus mengenal Allahku lebih dalam. You are beginning to become a dangerous person. Saudara mulai menjadi seseorang yang berbahaya, saudara. And I pray to God today that the word of God will become life to you. Pada hari ini saya berdoa supaya firman Allah ini menjadi kehidupan bagi kita semua. All this requires a lifestyle of intimacy with the Holy Spirit. Semua ini membutuhkan sebuah gaya hidup, yaitu keintiman dengan Roh Kudus. It requires us to submit to Him. Membutuhkan kita untuk tunduk kepadanya, saudara. That is the very essence of the Lord's Prayer, submission. Itu adalah hal yang paling penting di dalam doa, yaitu kita tunduk. So God's kingdom is about love. Jadi kerajaan Allah itu tentang kasih, It's about forgiveness. tentang pengampunan, It's about bringing salvation. tentang membawa keselamatan, It's about healing and deliverance. tentang kesembuhan dan pelepasan. It's about transformation of lives. Ini tentang transformasi kehidupan. So don't just think about ourselves. Jadi saudara jangan hanya berpikir mengenai diri kita sendiri. Love your neighbor as you love yourself. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. The more you think of others, the more the authority will be given to you. Semakin banyak saudara memikirkan orang lain, maka semakin besar otoritas yang Tuhan berikan kepada saudara. I pray that you don't have that, what they call it, the Trinity mentality. Saya berdoa supaya saudara tidak memiliki mentalitas Trinitas. The Trinity of self. Trinitas bukan Trinitas Allah, maksudnya Trinitas diri, saudara. I, me, and mine. Aku dan milikku. Everything is about me. Segala sesuatunya adalah tentang aku. Bless me, God. Berkati aku, Tuhan. Help me, God. Oh, bantu aku, Tuhan. If you shift your prayer from self to others, Saudara, kalau kita memindahkan doa kita yang tentang diri kita menjadi doa yang mendoakan orang lain, God will begin to open your eyes. amin, Tuhan akan mulai membukakan mata rohani saudara. Because it's always about loving God and loving people. Karena itu selalu semuanya tentang kasih dan kasih Allah kepada semua orang. Revelation 3 verse 20. Wahyu 3 ayat 20, saudara. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears and listens and hears my voice and opens the door, I will come in to him and I will sup with him and he with me. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Do you hear Jesus knocking on the door of your heart? Apakah saudara mendengar Yesus yang sedang mengetuk pintu hati saudara? He's knocking. Saudara, dia sedang mengetuk pintu hati saudara. He's inviting you Dia sedang mengundang saudara to be intimate sons and daughters to fellowship with him. untuk menjadi anak-anak yang selalu bergaul dekat erat dengan Tuhan. Jesus wants us to come to that place where he can cause us to rise up and take our position. Yesus menginginkan kita berada di suatu posisi, tempat di mana kita bisa bangkit dan ambil posisi kita secara benar. Position as heirs to the kingdom of God. Yaitu mengambil posisi sebagai pewaris tahta kerajaan Allah. The God I believe is bringing the church into a season of visitation. Dan Tuhan pada saat ini saya percaya sedang membawa gerejanya pada musim visitasi atau pengunjungan. And those who will open that door
would find him. Dan bagi siapa saja yang membuka pintunya akan menjumpai Tuhan Yesus sendiri. How many of you do you really want to go deeper, deeper? Berapa banyak dari saudara yang ingin untuk masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi? And remember one thing. Dan ingat satu hal, saudara. The same question I'm going to ask you that he asked me. Pertanyaan yang sama yang Tuhan tanyakan kepada saya pada saat itu. What would you do with the anointing he's giving you? Urapan yang telah Tuhan berikan kepada saudara akan digunakan untuk apa? What is your answer going to be? Apa jawaban saudara kepada Tuhan? You know, 2 years ago I was in London speaking at a conference. Saudara, 2 tahun yang lalu saya berada di London, yaitu sedang berbicara dalam seminar. One day I had a vision of my oldest son and his wife. Suatu hari saya mendapatkan penglihatan tentang anak tertua saya dan istrinya. I saw myself standing at in their house. Saya melihat diri saya sedang berdiri di dalam rumah mereka. My son is a very loving husband and father. Anak laki saya ini, saudara, seorang suami yang begitu mengasihi keluarganya dan anak-anaknya. He loves his wife and his daughter. Dia begitu mengasihi keluarganya. And I heard him saying to his wife, dan saya mendengar dia berkata-kata kepada istrinya, as long as I have the 3 of us together, I am a happy man. Saya mendengar anak saya berkata, selagi saya memiliki kita bertiga ini, saya laki yang paling bahagia. And the Holy Spirit said to me, dan Roh Kudus berkata kepada saya, go home and tell him, if as long as he keeps that mentality, he will never be a happy man. As long as he keeps that threesome mentality, he will never be happy. Akhirnya Roh Kudus memberitahukan kepada saya, pulang, beritahu kepada anakmu, kalau mentalitas seperti itu yang ada di pikirannya, dia tidak akan bisa menjadi seseorang yang berbahagia. Because he's keeping himself in a box. Karena ternyata, saudara, hal itu membuat dia terkurung dalam suatu wadah. And he's tying up my hands and I cannot bless him. Dan dia ternyata sedang mengikat tangan saya sehingga saya tidak bisa memberkati dia. As long as he has that mentality, he is living out of my will. Kalau dia terus-menerus memiliki mentalitas seperti itu, dia itu hidup mulai keluar dari aku. So as a mother, how do you give that kind of message to your son? Jadi saudara, sebagai seorang ibu, kira-kira pesan apa yang saudara bisa sampaikan kepada anak saudara? So when I came home, I decided to invite them home for dinner. Akhirnya ketika saya pulang, saya mengundang mereka untuk makan malam bersama saya. I cooked their favorite food. Nah, saya masak makanan kesukaan mereka. Then after dinner, I sit them down. Dan setelah makan malam, saya minta mereka semua untuk duduk. I asked them, hey, how's things when I was away? Kemudian saya bertanya, hey, waktu saya pergi, bagaimana keadaan rumah? Pretty good. Oh ya, cukup baik, cukup baik. And then I said, oh, I had a vision when I was in London. Kemudian saya katakan, waktu saya di London, saya melihat sebuah penglihatan. Whenever this mommy say I have a vision, they get scared. Ketika setiap kali mama atau ibu saya mengatakan, saya mendapat penglihatan, merasa takut anak-anaknya. So they both look at me sternly. Kemudian akhirnya mereka, bahasa Jawanya, melototi dia, saudara. I say, hey John, I heard you say to Christy. John, aku mendengar kamu berkata-kata kepada istrimu. You say, as long as I have the 3 of us, I am a happy man. Engkau berkata kepada istrimu, kalau saya memiliki 3 individu di dalam dunia ini, saya manusia yang bahagia. And my daughter-in-law screaming. Ya, berteriak seperti itu tadi istrinya, anaknya, saudara. She said, you're scary. Katanya, menakutkan kau, ibu. You're scary. Wah, menakutkan itu. I said, why? Kok bisa? So she asked me, when did you hear that?
Kemudian dia bertanya kepada saya, kapan itu terjadi? I told her the date and the time. Saya nggak ingat tanggal dan jamnya yang pas. And she said, that's why you are scary. Kemudian dia berkata, karena itulah kamu tuh menakutkan. That was the exact time, the exact date. He said the exact words to me. Pada waktu yang saat itu, pada momen saat itu dia mengatakan kalimat yang tepat. And then she said, kemudian dia berkata, is there anything God doesn't tell you about us? apakah ada hal yang tidak Tuhan beritahukan kepadamu mengenai kami? You know what I say to them? Do you love God? Kemudian saya bertanya kepada mereka, apakah kalian semua mengasihi Tuhan? Of course we love God. Ya jelas, tentu kami mengasihi Tuhan. Then love people. Karena engkau mengasihi Tuhan, maka kasihilah sesamamu. You can't say you love God if you keep to yourself and don't love people. Engkau tidak bisa mengatakan kau mengasihi Tuhan kalau engkau menyimpan kasih itu sendiri tanpa membagikannya kepada orang lain. God has anointed you to be His ambassadors, to be His hands Amen. and feet. Tuhan sudah mengurapi saudara untuk menjadi kaki tangannya, untuk menjadi duta-duta besar bagi kerajaan Allah. It's not for your own happiness. Saudara, itu bukan untuk kebahagiaan kita sendiri. So I pray for them. Jadi akhirnya saya berdoa bagi mereka. The next morning my son called me. Besok paginya anak saya telepon saya. Mommy, I am getting out of the box. Mama, aku sudah mulai keluar dari kurungan atau wadah itu. I asked him, what happened? Apa yang terjadi? At 3 a.m. I was shaken up from my sleep and the Holy Spirit spoke to me and said, get out. Jam 3 pagi ketika saya sedang tidur enak-enak, saya terbangun tiba-tiba dan Roh Kudus berkata, keluar. And they have got out. Dan mereka telah keluar dari kurungan itu. See, my friends, we are God's channel to carry His presence. Saudara, kita harus sadari bahwa kita ini adalah saluran Allah untuk membawa hadiratnya. There is so much out there that we need to do the Lord's work. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, yang bisa kita nyatakan pekerjaan Allah di dalam kehidupan ini. There is so much God wants to do through you. Banyak sekali hal yang Tuhan ingin supaya saudara lakukan. Take our rightful place. Ambil posisi yang benar, saudara. Act as ambassadors for Jesus. Bertindak seperti seorang duta besar bagi Allah. You know, as I look around you, Saudara, saat ini ketika saya sedang mengamati saudara semua, I'm feeling like some of you have got deep inner struggles within you. saya merasakan bahwa beberapa dari saudara sedang mengalami pergumulan yang berat di dalam diri saudara. I feel there are quite a handful of you here who feel like you are a failure. Dan saya merasa banyak di antara saudara yang berkata-kata kepada diri saudara sendiri, saya ini orang gagal. Some of you, I feel, you have endured painfully broken relationships. Dan beberapa dari saudara saya rasakan saat ini sedang mengalami hubungan yang retak atau hubungan yang menyakitkan di dalam kehidupan saudara. There is this endless struggle with finance. Ada juga beberapa yang sedang mengalami pergumulan yang tiada henti dengan finansial. All these issues have come and tormented you. Semua masalah ini menyakitkan, menyiksa saudara. Some of you, because of that, you have felt very disillusioned. Beberapa dari saudara karena hal-hal itu terjadi, maka saudara merasa seperti bingung saudara. Some of you, I can just see it. You have been crying yourself to sleep. Dan beberapa dari saudara saya bisa melihat bahwa bahkan sampai saudara tertidur, saudara masih menangis.
you wonder when is God ever going to answer your prayer. Dan saudara terus-menerus berpikir, mengangan-angan, kapan Tuhan akan menjawab doa saya? Let's just close our eyes now. Mari kita pejamkan mata kita semua saat ini, saudara. Could I have the worship here? Ya. Para singer untuk bisa maju ke depan. If you are one of those people Kalau saudara salah satu dari orang itu that just struggling, yang sedang mengalami pergumulan, I want you to stand up. saya ingin saudara untuk bangkit berdiri. Let's just all close our eyes, minding our own business. Semuanya mohon untuk tutup mata kita. There are one or two here. Ada satu atau dua orang di tempat ini. You feel so small about yourself. Saudara merasa bahwa diri saudara itu kecil sekali. You feel that you are nobody. Saudara merasa bahwa saudara tidak memiliki siapapun lagi. It's because people constantly intimidate you. Hal itu dikarenakan karena orang-orang secara terus-menerus mengintimidasi saudara. People constantly speak down on you. Bahwa orang-orang setiap waktu selalu berbicara merendahkan kau. I feel there are quite a few of you here. Saya merasa ada beberapa saudara yang mengalami seperti itu saat ini. Because of this, you feel like you are a failure, you are a nobody. Oleh karena hal-hal seperti itu, saudara merasa bahwa saudara ini orang gagal. It is time to release the image to God. Saudara, saat ini saatnya untuk melepaskan gambaran itu di hadapan Tuhan. It is time to say, Lord, I don't want to feel this way anymore. Saudara, saat ini saat yang tepat untuk mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya tidak mau lagi seperti itu. Would you give it up to God today? Saudara, apakah saudara mau untuk melepaskannya, memberikan itu kepada Tuhan? Would you say to the Holy Spirit, I give it to you, Lord? Apakah saudara mau mengatakan kepada Roh Kudus, ya, aku lepaskan semuanya kepadamu, Roh Kudus. I want to be a renewed person. Oh, aku mau menjadi orang yang diperbaharui. A renewed hope. Oh, kehidupan yang utuh yang sudah diperbaharui lagi, Roh Kudus. Thank you, Father. Who is saying that your life has been a waste? Apa ada di sini saudara yang mengatakan kepada diri saudara bahwa kehidupan saudara itu sia-sia? You have said to yourself from time to time, Saudara selalu mengatakan kepada diri saudara sepanjang waktu bahwa hidupmu itu sia-sia. I have wasted my time. Oh, aku sudah membuang waktuku dengan percuma. And God says you have not wasted your time. Dan Tuhan katakan enggak, engkau tidak menyia-nyiakan waktumu. There's someone here you have said that from time to time. There's someone here you have said that from time to time. Ada seseorang di tempat ini yang terus-menerus mengatakan mati aku. Saudara ingin mati saja mengakhiri hidup ini. Give it up to God. Lepaskan dan serahkan itu semua kepada Tuhan. Give it up. Lepaskan dan serahkan saudara. The Holy Spirit wants to minister to you. Roh Kudus ingin melayani saudara semua pada siang hari ini. Thank you, Father. Terima kasih, Pak. Thank you, Jesus. I feel on my right here there are people who are really struggling from within in the area of finance. Di sebelah kanan saya merasakan ada beberapa orang yang dari dalamnya bergumul tentang masalah keuangan. Year after year, day after day. Yes. Tahun demi tahun, hari demi hari. If that is you,
to stand up. I want to pray for you. Kalau itu saudara, saya minta saudara untuk bangkit berdiri dan saya ingin mendoakan saudara. There is the spirit of poverty that has just grabbed hold of you. Ada roh kemiskinan yang mencengkeram kehidupan No saudara. matter how you work, you just never seem to have enough. Betapa kerasnya saudara bekerja terlihat seperti itu sia-sia. Thank you, Jesus. Thank you, Father. So remain standing. Saudara yang berdiri tetap berdiri saudara. The rest of you, would you just say this prayer after me? Dan saudara yang lainnya mohon mengikuti saya di dalam doa ini. Lord Jesus, Tuhan Yesus, I want to have a renewed intimacy with you. aku ingin memiliki keintiman yang baru denganmu. Touch my heart today, Father. Jamah hatiku, Change me, Lord. ubahkan aku. Open up my heart, Father. Bukakan hatiku Tuhan. Move me by your Spirit. Tuhan, gerakkan aku oleh rohmu. Let your kingdom come within. Datanglah kerajaanmu di dalam hidupku. Give me a greater understanding, Father, about Tuhan, your berikan kingdom. aku pengertian yang lebih dalam lagi. And let us see it every day. Dan biarkan aku melihatnya setiap waktu. Let us see that we are carriers of heaven. Dan biarkan semua orang melihat bahwa kita adalah pembawa kerajaan surga di dalam. There will be a blessing everywhere we go. Akan ada berkat dimanapun kita melangkah. Father, we want to see things change around us wherever we go. Bapa, kemanapun aku pergi, aku mau melihat semuanya diubahkan. We want people's lives to be impacted because of what you are doing through us. Tuhan, aku ingin supaya orang-orang yang melihat kami hidupnya diubahkan oleh karena-Mu, Tuhan. Lord, you have given us the authority to take over dominion. Tuhan, Kau sudah memberikan otoritas untuk berkuasa dan memerintah. Lord, we want to use our governing authority. Tuhan, kami ingin menggunakan otoritas pemerintahan itu saat ini. Thank you, Father, for your kingdom. Terima kasih untuk kerajaan-Mu, Tuhan. Your kingdom is within us. Kerajaan-Mu itu ada di dalam kami. Your kingdom is within us. Kerajaan-Mu itu di dalam kami, Tuhan. Those of you who are standing, Bagi saudara yang berdiri saat ini, I'd like you to come forward. saya minta saudara bisa untuk maju ke depan. I'm going to pray for you. Saya akan berdoa bagi saudara. The rest of you, don't just sit there. Saudara yang lain jangan hanya duduk diam saja, tetap menyembah Tuhan. You begin to just worship the Lord. Mulai sembah Tuhan saudara. Engage yourself with the Holy Spirit. Untuk mulai melibatkan diri saudara dengan Roh Kudus saat ini. See this moment as just a moment between you and God. Lihat momen ini adalah momen yang hanya saudara dan Tuhan saja. Go deeper. Tell Him, I want to go deeper with you, Holy Spirit. Katakan kepada Roh Kudus, aku ingin lebih dalam denganmu. I open up my heart to you, Lord. Tuhan, aku membuka hatiku untukmu. I want to see you like never before. Aku ingin melihat Kau seperti yang belum pernah ku alami sebelumnya.